Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala bina nabtadi al-dirasa fi hadal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nadrusu at-tafsir fi hadzal yaum fi shafhah ats-tsaminah wa tsalatin. Kita belajar pada hari ini tafsir Shafhatut Tafasir halaman 38 al-fawaid. Al-fawaid kalau kita terjemahkannya itu ya beberapa pelajaran yang bisa diambil, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut. Al-fawaid al-ula, pelajaran yang bisa diambil. Qala, sudah bersabda siapa Az-Zamakhsyari, nama Az-Zamakhsyari pengarang kitab Al-Kasyaf ya. At-tamthil innama yusaru ilaihi lima fihi min kasbil makna al-ghamid. Jadi pada ayat ini kan banyak diungkapkan tentang at-tamthil. At-tamthil atau al-amthal. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita coba khusus untuk mempelajari tentang al-amsal bil Quran. Ini memang sangat menarik untuk dikaji dari segi aspek balaghahnya ya, dari aspek uslubnya. Tapi sekarang kita lihat aja dulu terjemahan ataupun kita lihat dulu dari tafsir Shafhatut Tafasir bagaimana Shafhatut Tafasir menjelaskan tentang al-amsal ini. Di sini disebutkan oleh pendapat dari dinukil dari Imam Az-Zamakhsyari pengarang Al-Kasyaf, at-tamthil innama yusaru ilaihi lima fihi min kasbil makna al-ghamid. At-tamthil perumpamaan. Ada yang mengatakan metafora, tapi saya kira metafora kurang begitu tepat ya. Mungkin perumpamaan ya. Perumpamaan hanyalah dijadikan jika dimaksudkan untuk membuka makna yang ghamid, yang dalam ya. Ghamid yang susah. Jadi adanya tamsil itu diungkapkan dalam ayat itu untuk mengungkapkan makna yang susah. Jadi ada tentang konsep bagaimana amal orang kafir. Nanti kita jelaskan ya, bahwa amal orang kafir itu tidak akan diterima. Itu bagaimana tidak diterima itu dalam Al-Quran diungkapkan. Disebutkan kan, umpamanya ini sebagai sepintas saja. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabul dhama'anu ma'an. Nah itu kan, amalan orang kafir itu bagaikan fata morgana yang mengira bahwa di sana itu ada air. Tetapi setelah waktu didatangi tempat itu ternyata tidak ada air sama sekali. Nah ini menggambarkan tentang konsep bahwa amalan orang kafir itu tidak bisa diterima. Nah, konsep itu seperti itu kan supaya lebih jelas ya digambarkan dengan tamsil di dalam Al-Quran. Nah itu ya. Itu nanti kita segera pertemuan yang akan datang ya kita jelaskan. Jadi tamsil itu hanya digunakan ya untuk mengungkapkan makna yang dalam ataupun yang susah ya. Wa raf'il hijabi 'anil ghardil matlub, dan menghilangkan tirai atau penghalang dari tujuan yang diinginkan. Nah itu ya. Jadi kalau semuanya sudah jelas ya nggak usah, mungkin gitu ya kasarannya, nggak usah pakai tamsil. Tamsil itu karena memang ada kesulitan dalam pemaknaan. Nah, pemaknaan maka dibikinlah tamsil. Dengan tamsil itu supaya pemahaman lebih jelas. Ya, kemudian selanjutnya falaisal admu ya
Falaisa al-'azmu wal haqaratu fil madrubi bihil basar illa amran tastad'ihi halul mutamattal lahu. Jadi keagungan dan kejelekan suatu hal yang dijadikan perumpamaan hanyalah, nah itu kan laisa illa itu kan hanyalah hal-hal yang ditentukan oleh keadaan di mana hal tersebut dijadikan perumpamaan. Nah itu ya. Jadi falaisa al-'azmu wal haqaratu fil madrubi bihi al-masal illa amron tastad'ihi halul mutamassal lahu. Jadi keagungan, al-'adlu kebesaran, keagungan, kehinaan dalam suatu hal yang dijadikan perumpamaan hanyalah ditentukan oleh keadaan. Amron tasdaya al-halul mustamassal anhu. Hanyalah ditentukan oleh keadaan di mana hal tersebut dijadikan perumpamaan. Jadi bukan yang disebutkan di sana itu bukan dalam permasalahan bukan yang madrub lahu ya. Yang diumpamakan itu bukan berarti agung atau jelek, tidak. Bukan itulah yang dimaksudkan dalam al-amsal fil Quran itu. Tapi di sana ada disebutkan lalat, ada disebutkan ankabut. Itu karena keadaan yang menghendaki untuk dijelaskan dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, gitu ya. Tuh, ala taro ilal haqqi limakana ablazu wadihan jaliyan kaifa tamassala lahu biddiyai atau tumathilu lahu biddiyai wan nur. Perhatikan tentang kebenaran, di mana dalam kebenaran itu ablaju, karena ablaj itu adhar. Kebenaran itu lebih jelas, lebih tampak. Bagaimana Allah memisalkannya itu tentang kebenaran itu dengan dia wan nur, dengan cahaya. Ya, kita sudah perhatikan dulu kan tentang bedanya dengan dia dan nur. Ya. Wasyamsa diya'an wal qamara nuran. Jadi dia itu sumber cahaya, sedangkan nur adalah pantulan cahaya. Walaupun dalam bahasa Indonesia ya diterjemahkannya sama-sama cahaya ya. Jadi di sini sebutkan ala taro ilal haq makana ablaju wadihan jaliyan kaima tamassala ayatu masilu ya lahu biddiyai wan nur. Perhatikan bagaimana tentang kebenaran itu tatkala karena dalam kebenaran itu ablaju wadihan ya. Kebenaran itu lebih jelas, lebih nyata bagaimana Allah memisilkannya, mengumpamakannya dengan dia dan nur. Kemudian wa ilal batil ay ala taro ilal batil gitu kan. Wala taro ilal batil lima kana bidid disipatihi kaifa tamassala lahu atau tumathil lahu bidzulmah. Dan perhatikan juga bagaimana kebatilan ya. Karena disampilkan dengan lawan kebatilan, lawan sifat dari dia dan nur tadi, dengan lawan al-haq tadi. Kalimat tumathil bidzulmah, bagaimana Allah mensifatinya, memisilkannya, mengumpamakannya tentang kebatilan itu bidzulmati dengan kegelapan. Walima kana halul alihah allati ja'alahal kuffar andadan lillah. Perhatikan keadaan Tuhan-Tuhan yang dijadikan orang kafir andadan ay amsalan asbahan, yang menyerupai Allah Ta'ala. Laisa aqal minha wa aqal, bukan karena lebih hina atau lebih kecil,
Bidarika daraba lahal masal bi baitil ankabut. Oleh karena itu Allah memberikan contoh dengan perumpamaan dengan bait al-ankabut fid dha'fi wal wahni. Fid dha'fi wal wahni. Dalam bahasa Indonesia dha'fun dan wahnun itu ya diterjemahkan sebagai lemah ya. Tapi ada perbedaan dari segi kebahasaan. Al-farqu baina ad-dha'fi wa wahni. Anna ad-dha'fa yasifu naqsan min al-quwa bi syaklin am. Dha'fun itu dideskripsikan kekurangan kekuatan secara umum. Jadi kalau kekurangan kekuatan secara umum itu adalah dha'f. Wa huwa ma ya'laqullah fil insan, yaitu apa yang telah Allah ciptakan. Bainamal wahnu yusiru ila dhi'fin ya'ti ba'da quwwatin. Sedangkan wahan itu kelemahannya itu muncul setelah ada kekuatan. Jadi kalau dha'fun itu memang sejak awal, sejak tabiatnya itu adalah memang lemah. Tapi kalau wahnun itu asalnya itu kuat terus berkurang jadi lemah. Nah, itu ya. Ya. As-sabab qad yakunu khalqiyan aw tabi'iyan kama qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan lemah, dalam keadaan lemah. Nah, ini kan secara tabiat atau secara umumnya tabiat. Tapi kalau wahnun itu lemahnya itu karena memang ada sakit, karena ada li'aridin. Jadi karena ada wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba, itu kan dalam Al-Qur'an. Jadi memang asalnya itu kuat. Nah, kemudian karena tua jadi wahana, jadi berkurang menjadi lemah. Ya. Itu ya tentang pemahaman dha'fun wa wahnun. Jadi sekali lagi kalau dha'fun itu ya nuqsan fil quwwah bisaklin amin, kekurangan kekuatan secara umum, yaitu memang secara tabi'i sudah diciptakan oleh Allah secara lemah. Ya. Tapi kalau wahnun itu kelemahannya itu karena aridin, tadinya kuat, karena memang ada suatu hal, faktor apa, menjadikan seorang itu lemah. Nah itu di bahasa Arab kan itu wahnun. Bedanya sana. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamathal ankabut ittakhadhat baitan, sebagaimana ankabut laba-laba yang membuat rumah. Wa ja'alat al-amsal itu aqalla minad dubab wa akhassu qadran. Ya. Juga dalam amsal itu menjadikan yang lebih kecil dari ad-dubab. Mana ad-dubab itu apa? Lalat ya. Wa akhassu qadran. Akhassu ay aqallu. Aqallu lebih kecil, lebih sedikit ukurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu an yaslubahum. Ya. Itu lengkapnya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubu dubabu syai'an la yastanqiduhu minhu dha'fat talib wal matlub. Ya. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, suatu perumpamaan yang telah dibuat, fastami'u lahu, maka simaklah, dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya segala yang kamu selain Allah, yang kamu seru selain Allah, la yakhluqu dubaban, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat.
Walau istama'u lahu, walaupun mereka bersatu, ya, bersatu untuk menciptakannya. Wa in yaslubuhum ad-dubabu syai'an, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu minhu, maka mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Ya, gitu ya. Do'ofat talib, lemahlah si penyembah, ya, talib yang meminta bantuan, wal matlub yang diminta bantuan, yaitu berhala-berhala, gitu ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, di sini ini tentang al-masal, ya, dalam Al-Qur'an. Wal ajabu minhum kaifa ankaru dalika. Yang mengagetkan dari mereka itu bagaimana mereka mengingkari tentang adanya masal ini. Orang-orang kafir kan di awal kan itu kan menceritakannya kan dari innallaha la yastahi ayyadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza masala. Nah, ini kan jadi pertanyaan istifham dan inkar, gitu kan, sudah kita pelajari. Jadi mereka mengingkari tentang amsal-amsal seperti itu. Wa mazalan nasu yadribuna al-amsal bil bahaim. Manusia senantiasa atau sampai sekarang, ya, memberikan contoh bil bahaim. Bahimatun bahaim, binatang buas. Bahimatun bahaim. Bahimatun bahaim, binatang buas. Wat tuyur, dan burung-burung. Wal hasyarat. Apa itu hasyarat? Serangga. Hawam juga serangga. Nah itu, tapi kenapa disebutkan, ya, sama-sama serangga? Mesti ada perbedaannya. Inilah yang saya sering sebutkan, bahwa taradub dalam artian sinonim, sama dalam artian mi'ah bil mi'ah itu dalam Al-Qur'an itu tidak bisa, ya, karena setiap kata itu ada makna konotasinya masing-masing. Sebutkan di dalam kita sebutkan bahwa hunaka farqun baina hasyarat wal hawam. Al-farqu huwa anna al-hasyarat mustalahun ilmiyun yusiru ila majmu'atin muhaddadatin min mufasalatil arjuli dzatu sittati arjulin. Jadi hasyarat serangga yang memiliki 6 kaki. Wajasmin mukawwanin min salati ajza, dan badannya itu terdiri pada 3 bagian. Bainama al-hawam mustalahun lugawiyun ausa yasmilu hasyarat walakinna qad yasmilu aidan kainatin ukhra. Jadi hawam itu lebih umum dan mencakup juga itu hasyarat serangga. Dan terkadang mencakup lebih umum lagi. Khosotan tilka allati usadu ada mislu al-qawarib. Ya, itu ya, serangga yang merusak. Al-qawarib itu hewan penyengat. Al-qawarib, qawadatun qawarib. Nah, itu termasuk hawam. Al-qawarib seperti apa? Tikus itu termasuk hawam. Ya, juga sa'ban, ular juga termasuk hasyarat. Jadi hawam. Jadi hawam itu lebih luas daripada hasyarat. Kalau hasyarat itu serangga biasa, sedangkan hawam itu serangga dan penyengat dan yang lainnya, termasuk tikus dan ular. Ini ya, sebutkan. Ya. Lanjutkan. Asalnya. Oh. Ya. Wal hawam wa hadhihi amsalul Arab, dan ini adalah perumpamaan orang Arab.
baina aidihim sa'iratun, banyak dipergunakan di kalangan mereka. Fi hawadihim, di kota-kota, wa bawadihim, dan di badiah, di lembah-lembah. Jadi baik di kota atau di kampung, kata-kata tentang perumpamaan banyak digunakan sampai sekarang juga ya, masih banyak. Ya insya Allah minggu depan kita bahas tentang al-amsal fil Quran. Di amsal fil Quran itu sebagai apa ya? Karena memang sangat menarik sekali. Malah di dalam kitab Al-Fannuq Al-Qasasi fil Quran, karena kalangan Muhammad Ahmad Khalafullah ya. Muhammad Ahmad Khalafullah mengarang Al-Fannuq Al-Qasasi fil Quran, seni kisah dalam Al-Quran. Nah, dia tatkala menceritakan, membagi kisah itu kepada 3 bagian. Ada kisah tarikiyah, ada kisah sejarah, ada kisah tamthiliyah, ada kisah keperumpamaan, nah itu ya. Dan kemudian yang ketiga kisah usturah. Ada ini yang jadi perdebatan tentang usturah ya. Usturah itu legenda. Disebutkan kata Muhammad Ahmad Khalafullah itu ada legenda dalam Al-Quran. Nah, ini dia banyak mendapatkan kritikan dari Azhar. Karena legenda kan banyak dustanya. Apakah dalam Al-Quran ada kedustaan? Kan tidak. Nah ini kan ramai diskusikan ya, nantilah itu. Ya di sini yang kedua, faidah yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini yang kedua, qaddama al-idlal atau quddima al-idlal alal hidayah. Kesesatan didahulukan daripada petunjuk. Ayatnya gimana tadi? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Nah, dalam Al-Quran itu kajian-kajian usulubi kan begitu. Gimana? Gitu kan? Kenapa kok kesesatan didahulukan daripada hidayah? Nah, dijawab dalam ini liyakuna awwalu ma yaqra'u asma'ihim ma yuqra'u asma'uhum minal jawab amron fabi'an yasu'uhum wa yafiddu fi a'dadihim. Ya karena memang apa yang pertama sampai ke telinga mereka itu, nah, qara'a syai'i ikhtara bil qur'ah, itu qur'ah ya, dari qara'a juga. Qur'ah itu lotre, diundi. Kata dalam riwayat itu apa hadis atau bagaimana, Rasulullah kalau akan membawa istrinya yang berapa orang itu kan, siapa yang akan dibawa itu katanya di Qur'ah. Jadi Qur'ah itu di lotre, diundi mana yang akan dibawa itu. Ya kalau punya istrinya sampai 4 kan begitu ya. Kalau istri 1 kan nggak diundi, kan tinggal 1 aja dibawa. Ya qara'a sam'ahu arafahu wa 'allama bihi, mengenal, mengetahui ya. Itu qara'a sam'u. Jadi apa yang pertama dikenal oleh pendengaran itu, jawaban yang jelek, yafitu a'daduhum, hal yang yafitu fi a'dadihim, yang melemahkan tekad mereka. Nah, gitu. Wa uthirat sigatul istiqbal idanan, dan ditampilkan dengan sigot istiqbal fil mudhari ya, sebagai peringatan, penandaan bitajaddud wal istimrar, adanya pembaharuan dan keberlanjutan. Jadi yudillu bi katsiran, jadi hal-hal itu banyak sekali yang bisa yudillu
Yang bisa menyesatkan itu ya bukan zaman Rasul saja, tapi kapanpun akan terjadi yang menyesatkan itu. Demikian juga yang akan memberikan hidayah. Nah, makanya di sini pakai istiqbal, pakai idanan bitajaddud wal istimrar. Dahul alama Abu Sa'ud, sebagaimana dikatakan oleh al-alama Abu Sa'ud. Ya. Athani yang Qala Ibnu Jizi fit Tashil, dalam kitab Tashil, wa hadhil ayat, dan ayat ini yaitu mana? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Wa khalaqa, dan telah menciptakan lakum bagi kamu semuanya ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Tsummastawa ila sama, kemudian menciptakan langit. Istawa, ada yang istaula, menguasai, ada juga khalaqa, menciptakan langit. Tadi ayat ini menuntut annahu, sehingga Allah khalaqas samaa ba'dal ardi, menciptakan langit setelah bumi. Jadi menciptakan langit dulu, menciptakan bumi dulu baru langit, gitu kan? Annahu khalaqas samaa ba'dal ardi, kan khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samaa'i, yang itu. Jadi Allah menciptakan bagi kamu semua apa-apa yang ada di bumi, semuanya, kemudian menciptakan langit. Nah, tangkodi annahu khalaqas samaa, sungguhnya Allah telah menciptakan langit ba'dal ardi, setelah menciptakan bumi. Nah, itu ya. Wa qaulu ta'ala, tapi ada firman Allah Ta'ala, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ya, itu dalam Naziat itu. Ada yang hafal Quran enggak? Wal ardu ba'da dzalika dahaha, gitu kan? Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Fa idza ja'at at-tamatul kubra yauma yatadakkaru insanu ma sa'a. Itu ya. Jadi sangat simpel sekali menceritakan Allah, ya. Kalau menghendaki menceritakan tentang penciptaan bumi dan langit sampai hancurnya itu kan hanya dalam beberapa ayat aja. Tapi dalam kesempatan lain kan menceritakan tentang bumi itu sampai beberapa ayat banyak, gitu kan. Tentang penceritaan tentang akhirat juga begitu banyak. Jadi Allah Maha berkehendak. Tapi dengan sesimpel ini juga sudah bisa menggambarkan tentang apa ciptaan Allah, bumi dan di langit, ya. Jadi tadi wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan setelah wal arda ba'da dzalika, dan bumi setelah langit itu, ya, dahaha, dia hamparkan. Dakhiruhu khilafun dalikal, tampaknya atau kelihatannya itu khilafu dalika, berbeda dengan ayat tadi, khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i, kan gitu kan. Tapi di sini dalam ayat ini, dalam An-Nazi'at 30, wal arda ba'da dalika dahaha, dan langit setelah itu dihamparkan, setelah penciptaan langit, ya, dan bumi, ya maaf, wal arda, dan bumi ba'da dalika, setelah penciptaan langit, dahaha, dihamparkan. Gimana katanya, kelihatannya ada perbedaan di sini. Wal jawabannya min wijhaini, dari dua sisi. Ahaduma, yang satunya tuh annal arda khuliqat qabla samai. Yang pertama, bahwa bumi itu diciptakan sebelum
langit. Bumi dulu baru langit. Wadohiyat badalika fala ta'aradu. Ya. Annal arda khuliqat qabla samai. Diciptakannya memang sebelum langit. Itu kan? Diciptakannya itu. Tapi dihamparkannya ya setelah penciptaan langit. Jadi kan tidak bertentangan kata begitu kan. Jadi annal arda khuliqat qabla samai. Bahwa bumi itu memang diciptakannya sebelum matahari, tapi dihamparkannya itu setelah penciptaan matahari, sehingga tidak ada ta'arud gitu kan. Wal akhir takunu summa, tapi yang akhir disebutkan sebagai summa, pemananya ditartib kan kalau summa. Itu kalau waw itu kan bisa bil musyarakah, bisa bareng. Ada mengatakan summa ditartib. Ya itu saja mungkin pengajian pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita coba gali tentang al-amsal fil Quran. Jadi perumpamaan dalam Al-Quran seperti apa, terutama dari aspek balaginya, balagohnya. Wa bina nahtatim ad-dirasah fi hadzal yaum wa hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.